لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. ثم ما بعد، يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب له. الحمد لله، فنحمد الله تعالى على توفيقه وعلى تيسيره لهذا اللقاء. Kita memuji, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik dari Allah dan juga atas kemudahan darinya fi hadhil lailah al-jalilah, pada malam yang mulia ini. Narji, kita kembali naqra, kita membaca min qiraatina min hadzal kitab ad-da'u wad-dawa, penyakit dan obatnya. Awil musamma, atau kitab ini disebut juga dengan Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi lil Imam al-Muhaqqiq al-Allamah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa qabla naqra, sebelum kita lanjutkan, maka usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Yang pertama, ana wasiatkan untuk diri ana pribadi dan antum sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minat taqwa, di antara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ta'zim hurmati baitillah. Di antara bentuk ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah adalah mengagungkan rumah Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub.
barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk daripada ketakwaan hati. Nah, maka di antara takwa itu adalah menjaga kemuliaan rumah Allah. Nah, seperti apa? Yakni menjaga kebersihan masjid. Nah, dijaga kebersihan masjidnya. Kemudian perkara yang lain juga harus diperhatikan. Di antaranya tidak boleh yakni mengganggu orang lain. Wala yu'dhi al-musallin, tidak boleh mengganggu orang yang sholat. Dengan apa? Dengan gaduh, ya, dengan suara-suara, atau mungkin bahkan dengan bacaan Al-Qur'annya, ya, mengganggu orang yang sedang sholat sunnah, atau mengganggu orang yang sedang berdoa, berzikir, ya. Maka diperintahkan ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Nah, diperintahkan untuk berdoa kepada Allah dengan kelembutan, dengan rendah, dengan suara yang lirih. Adapun bagi yang lain juga demikian. Bagi yang yakni membaca Al-Quran, ketika melihat ada yang sholat ataupun berzikir ataupun berdoa, maka dia tidak boleh mengeraskan suaranya, ya, dalam rangka untuk menjaga yakni masing-masing kita sedang beribadah sehingga tidak mengganggu satu sama lain. Ini diantara perkara yang hendaknya diperhatikan. Menjaga kebersihan masjid, tidak ramai di masjid, dan juga ketika waktunya sholat disibukkan dengan yakni berzikir, menunggu iqamah, justru waktu terkabulnya doa. Utlubu istijabat doa. Carilah oleh kalian waktu pengkabulan doa. Salah satunya yakni iqamatis shalah, yakni hina, ketika akan ditegakkannya sholat. Justru yakni disibukkan dengan memperbanyak berdoa, bukan bersender terus tidur akhirnya. Koma terus bangun langsung sholat. Padahal dia tidur. Ini diperhatikan ya, tulad, ya, jangan senderan terus malah akhirnya tidur. Begitu komat langsung ikut sholat. Karena tidur termasuk daripada yang membatalkan apa? Membatalkan wudu. Naum mustaghrib, ya, ini tidur yang lelap, ya, enak sambil nunggu komat tidur. Biasanya kapan ini? Subuh ya. Wah, ceceran renteng gitu. Ya, perhatikan, tulat. Masya Allah. Ya, harisun, ya, bersemangat, yakni menghafal Al-Quran. Waktunya dijaga untuk menghafal. Apalagi tadi waktu istijabat doa, justru sibukkan dengan banyak apa? Berdoa, bukan sibuk tidur. Ya, gitu. Ya, perhatikan. Gitu. Semuanya perhatikan, ya. Besok-besok jangan ada yang yakni senderan terus tidur, gitu, ya. Kalau tidur segera ke belakang ambil air wudhu, ya. Perhatikan, yang kakak kelasnya ingetin, ya, bangun gitu, ya. Suruh ke belakang, ya, wudhu, sama-sama saling yakni wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, ya, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ingatkan. Apalagi perkara berikutnya yang perlu diperhatikan,
yakni ketika yakni terlihat sandal ya di tangga itu sudah penuh, ya antum cari tempat yang kosong gitu ya. Nah, jangan naruh di atas sandalnya orang. Nah, itu ngotori sandalnya orang lain, bisa jadi. Nah, itu bikin apa? Bikin orang lain nggak suka. Nah, apa? Bikin makruh, bahasa Jawanya juga ada seperti itu ya, bikin orang nggak senang gitu. Maka diperhatikan yang seperti ini padahal perkara yang sepele ya. Nah, maka hendaknya diperhatikan oleh semuanya, tulab dan kita semuanya ya. Kalau bisa malah ya sendalnya itu rapi, berjejer rapi gitu ya. Jangan ada yang sudah ada sendal, di atasnya ada sendal, nah gitu. Nih, apalagi misal sendal yang di atas habis kena becek, nah yang di bawahnya kan akhirnya kena kotor, nah gitu, seperti itu. Ini juga termasuk diantara yang mengganggu orang lain juga, yang hendaknya diperhatikan. Ini dalam rangka kita saling menasehati ya, dan semuanya diperhatikan. Nah, menjaga ketertiban dan kenyamanan untuk kita bersama. Nah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan tetap bersemangat ya, semangat di dalam menghafal Al-Quran, apalagi di bulan Sya'ban. Nah, semuanya ya diharapkan ya ini bisa menyelesaikan hafalan Al-Qurannya. Yassarallahu umurakum, semoga Allah mudahkan urusan kalian semuanya, amin. Nah, sambil kita lanjutkan min qiraatina min hadzal kitab. Wa qala, berkata beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau dzakarna fi usbu' al-madhi, kita telah bacakan, sebutkan pada pertemuan minggu yang lalu sampai pada pasal al-ma'asi sababun fil uqubati syar'iyyah. Kemaksiatan-kemaksiatan itu menjadi sebab seseorang dijatuhi hukuman syar'i. Nah, dikenakan had, hukum syar'i. Itu sebabnya apa? Dosa kemaksiatan. Kata beliau, nah kita ulang lagi ya, fa illam tarda'ka hadhil uqubat, maka jika hukuman-hukuman dari dosa-dosa, pembahasan beliau yang sebelumnya menyebutkan tentang hukuman-hukuman dosa, yakni dampak buruk dari dosa, itu lam tarda'ka, tidak menyebabkan engkau jera, tidak menyebabkan engkau berhenti dari dosa, walan tajid laha ta'thiran fi qalbik, dan tidak menjadikan kamu itu yakni merasakan dampaknya pada hatimu, dosa itu tidak engkau merasakan dampaknya, fa ahdhirhul uqubati syar'iyyata, maka terimalah hukuman-hukuman syar'i allati syarahu Allah wa rasuluhu alal jaraim, yang Allah syariatkan dan Rasulnya kepada mereka al-jaraim, yakni kepada mereka pelaku kejahatan, pelaku dosa. Sebagaimana dicontohkan beliau, qata'al yad fi syaraqati salasati darahim, yakni dipotong tangannya orang yang mencuri dengan nilai 3 dirham lebih. Nah, ini uqubat syar'iyah, hukuman syar'i. Nah, wa qata'al yad wa rijla, dan dipotong tangan dan kakinya. Bagi siapa? Qat'it tariq, bagi mereka yakni para begal ya, atau bahasa Indonesianya penyamun. Nah, ya begal.
ala ma'sumil mal wan nafsi, yang mereka menjarah, mengambil harta dan nyawa seseorang. Wa syaqqal jilda, dan ditimpakan kepadanya jild, yakni didera, dicambuk, bisaut, dengan cambukan, ala kalimatin qadfa bihal muhsin, yakni atas orang yang dia menuduh wanita yang menjaga kehormatannya dengan tuduhan zina. Au qatrati khamrin, atau orang yang dia minum khamr juga dicambuk hukumannya. Wa qatla bil hijarah asna'a qatlatin, yakni dibunuh dengan dilempari batu. Berarti dia apa? Dirajam ya. Asna'a qatlatin, dengan sejelek-jelek pembunuhan. Bagi siapa? Fi ilajil hasabah fi farjil haram, seorang yang sudah menikah, yakni dia berzina. Wa khaffafa hadhihi al-uqubah amman lam tatim alaihi ni'matul ihsan bimi'ati jaldah. Tadi ana terjemahkan, yakni tidak letterlek ya, karena kalau letterlek kayak kelihatannya vulgar. Yakni ilajil hasabah, yakni seorang yang berbuat seperti itu, yakni kepada wanita. Wa khaffafa hadhihi al-uqubah, dan diringankan hukuman ini bagi orang yang belum menikah, bimi'ati jaldah, dengan hukuman yakni dicambuk 100 kali. Wa nafiya sanatin an watanihi wa baladihi ila baladil ghurbah, dan hukuman tambahannya dia diasingkan selama 1 tahun dari negerinya ke negeri yakni lain. Nah, ini bagi seorang yang berbuat zina. Nah, ini hukum syar'i. Wa farraqa baina ra'sil 'abdi wa badanihi idza waqa'a 'ala dati rahmin muharram minhu, dan dipenggal, dipisahkan antara kepala dan badannya. Berarti apa? Dipenggal apabila seseorang dia berhubungan dengan orang yang mahram dengannya. Au tarkis shalah al-mafruḍah. Nah, termasuk juga dihukum ini, dipenggal orang yang meninggalkan sholat fardu. Itu di sana, di Saudi. Nah, sehingga ketika kita ingat itu masih kerja, nah, amal ya 10 menit sebelum azan itu sudah berhenti, ya sudah berhenti. Nah, ketika waktunya sholat masih bekerja, didatangi askar, ya didatangi polisi syari, ya soli gitu, enggak ditangkap gitu. Nah, gitu. Waktunya sholat dia masih sibuk kerja. Kemudian au takallama bi kalimati kufrin, atau dia berbicara dengan ucapan kekufuran. Ini hukumnya juga. Wa amaru bi qatlin man wata'a dzakaran mithlah, dan diperintahkan untuk dibunuh orang yang mendatangi laki-laki yang mendatangi laki-laki. Wa qatala maf'ul bih, dan dibunuh pula yang dikerjainya pula, yang jadi objeknya juga dibunuh. Nah, ini hukum syar'i. Wa amara bi qatlin man ata bahimah, dan perintah untuk dibunuh orang yang mendatangi binatang. Wa qatlil bahimah ma'ah,
dan dibunuh pula binatangnya juga. Wa azmun ala tahriki buyutil mutakhallifina 'anis salati fil jamaah. Dan Rasulullah berazam, bertekad untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak menegakkan sholat berjamaah. Nah, berarti menunjukkan kerasnya, tegasnya Rasulullah menindak orang, yakni laki-laki yang tidak sholat berjamaah. Berarti termasuk apa ini? Dosa besar bukan? Dosa besar. Ya, meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur, ya. Wa ghairi dzalik minal uqubat allati rattabaha 'alal jara'im, dan selain daripada itu dari hukuman-hukuman yang ditetapkan kepada pelaku dosa, pelaku tindak kejahatan. Wa ja'alaha bi hikmatihi 'ala hasabi dawa'i ila tilkal jara'im, dan Allah menjadikannya hikmah sesuai dengan faktor pendorong yang dia menjadikan berbuat tindak kejahatan. Walihada lamma kana da'i ittiba' ila zina min aqwa dawa'i kanat uqubatuhu udma min asna'il qatalat wa a'zamiha. Maka dengan ini, ketika faktor pendorong yakni attiba, yakni dia memang memiliki watak, suka berzina, min aqwa dawa'i, dari faktor pendorong yang kuat, maka hukumannya juga besar. Min asna'i qatalat, dengan seburuk-buruk pembunuhan, wa a'dhamiha, sebesar-besar pembunuhan, yakni dilempari batu sampai mati. Bagi siapa yang sudah menikah. Wa uqubatuhu sahlah a'la anwa'il jil ma'a ziyadati taghrib. Adapun hukumannya diringankan bagi yang belum menikah dengan dicambuk disertai dengan ditambah ziyadati taghrib dan diasingkan. Kemudian kata beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, walamma kanat jarimatul liwatriha amran kana hadduhul qatla bikulli halin. Dan ketika kejahatan itu berupa perbuatan liwat, maka padanya dua perkara ditegakkan, yakni al-qatla, dibunuh dalam keadaan apapun. Wa ta'ammal, dan perhatikan hikmatahu fi ifsadil udwi atau adwi alladhi bashara al-'abdu bihi al-jinayah. Perhatikan hikmah yang Allah tegakkan, yakni dengan dihilangkan anggota tubuh yang dimiliki oleh seorang hamba yang bersentuhan langsung, yakni yang menjadi sebab dia melakukan tindak kejahatan. Seperti apa? Ka'afsada ala qati tariq yadahu wa rijlahu, sebagaimana dihilangkannya tangan dan juga kaki pelaku begal. Qati'at tariq, yakni orang yang melakukan tindak kejahatan, yakni membegal. Allataini huma alatu qat'ihi, yang dengan dua ini, dengan tangan dan kakinya, dia jadikan sebagai media aksinya dia berbuat kejahatan. Sehingga hukumannya tangan dan kakinya dihilangkan. Walam yufsid 'alal qadhif lisanahu alladhi janna bihi, akan tetapi tidak dihilangkan lidahnya seorang penuduh pezina, yang tidak yakni dipotong lidahnya karena dia gunakan lidahnya untuk menuduh wanita yang baik dengan
tuduhan berzina. Tidak. Kenapa? Kata beliau, id mafsadatuhu qat'ihi tazidu ala mafsadatil jinayah. Karena ketika yang dihilangkan lidahnya yang dia menuduh berzina, maka ketika dihilangkan lidahnya justru lebih besar kerusakannya, ya, bagi dia, bagi orang itu sendiri, ya. Nah, daripada mafsadat, ya, kerusakan kejahatan dia. Waqtafa min dzalik bi ilami jami'i badanihi bil jild. Maka mencukupkan perkara tersebut dengan disakiti seluruh tubuhnya dengan dicambuk. Nah, tidak dipotong lidahnya tapi dicambuk. Nah, ternyata syariat juga memperhatikan. Nah, sehingga dia bisa bertaubat dari perbuatan itu. Orang lain yang melihat juga menjadi takut, berpikir lagi, tidak akan melakukan perbuatan seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, fa in qila, apabila ditanya, dikatakan, fa halla afsada 'ala zani farjahu alladhi bashara bihi al-ma'siyah. Mengapa yakni tidak dihilangkan kemaluannya orang yang berzina itu, ya, dipotong kemaluannya, yang dengan kemaluannya itu yakni menjadi alat untuk dia berbuat kemaksiatan, yang bersentuhan langsung dengan kemaksiatannya. Nah, ada yang bertanya, kenapa nggak dipotong itu kemaluan? Bila dikatakan la, tidak, liwujuh, karena di sana ada beberapa faktor alasan. Ahaduha, yang pertama adalah anna mafsadata dzalik tazidu ala mafsadatil jinayah. Bahwasanya kerusakan, yakni dihilangkannya kemaluannya itu justru berdampak lebih besar, nah, dari tingkat kejahatannya, di mana ketika dihilangkan kemaluannya itu akan qat'un nasal, akan memutus keturunan, bahkan wa ta'riduhu lil halak, mengantarkan, bisa menyebabkan kebinasaannya dia. Nah, ini kenapa tidak dipotong kemaluannya, nah, hukumannya. Nah, Atsani, yang kedua, alasan yang kedua, annal farja adwun mastur. Nah, alasan yang kedua, karena kemaluan itu anggota tubuh yang tertutupi, nggak nampak. Nah, la yahsul biqat'ihi, maka tidak tercapai dengan dipotongnya kemaluan itu al-maqsudul had, daripada tujuan ditegakkannya had. Tujuannya ditegakkannya had adalah sebagai bentuk minar rad'i, agar manusia itu meninggalkan perbuatan itu. Nah, wajazri, dan juga menjadikan efek jerak bagi orang lain, berpikir lagi, li'amthalihi minal jinayah, dari melakukan perbuatan dosa yang serupa dengan itu. Karena tidak diketahui orang ini sudah dipotong belum, karena nggak terlihat gitu. Sedangkan ketika yakni didera, dicambuk, nah, bagi yang belum menikah kelihatan, wah, ini hukuman bagi orang yang berzina. Nah, dirajam bagi orang yang sudah menikah, menjadi pelajaran buat yang lain. Nah, ini alasan yang kedua. Asalis, yang ketiga, annahu idza qata'a yadahu abqa lahu yadan ukhra. Nah, bahwasanya ketika seseorang dipotong tangannya, dia masih tersisa memiliki tangan yang lain. Nah, tu'awwidu anha, yang bisa menggantikan tugas tangan yang dipotong. Masih ada tangan satunya.
Nah, bihilafil farj, berbeda dengan kemaluan, ya kan? Nah, mung siji-siji nih, ya. Kemudian ar-rabi', yang keempat, anna ladzata zina ammat jami'al badan. Kemudian alasan yang keempat adalah sungguh kelezatan berzina itu yakni dinikmati merata oleh seluruh tubuhnya. Ya, itu. Fakanal ahsan, maka yang terbaik anta'um uqubatu jami'al badan. Maka yang terbaik adalah dengan hukuman yakni merata ke seluruh tubuhnya. Gitu. Wadzalika aula min takhsisiha bibud'atin minhu, dan itu lebih utama dari mengkhususkan pada kemaluannya saja, karena yang merasakan kelezatan itu seluruh tubuhnya. Nah, maka dibalas hukumannya yakni sebaliknya, disakiti seluruh tubuhnya, dikenai. Nah, fa'uqubatu syari' ja'at ala atammil wujuh. Kata beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, hukuman-hukuman Allah ini datang dengan bentuk atau sisi yang paling sempurna. Wa'aufaqiha lil aql, aufaq yakni yang lebih tepat sesuai dengan akal. Wa aqwamiha lil maslahah, yang lebih banyak, paling banyak maslahatnya. Ini kata beliau Syekh Shalih Fauzan, atau yakni beliau yakni Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Wal maksud, dan yang dimaksud anna dunuba, bahwasanya dosa-dosa itu imma an tatarattaba 'alaiha al-uqubatu syar'iyyatu awil qadariyatu. Nah, bahwasanya dosa-dosa itu akan mengakibatkan kepada seseorang ditegakkan kepadanya hukuman syar'i atau hukum qadari. Nah, au yajma'uhumallahu lil 'abdi, atau Allah mengumpulkan dua hukum ini pada seorang hamba. Nah, wa qad yarfa'uha 'amman taba wa ahsana, dan terkadang Allah mengangkat, yakni tidak dihukum kepada siapa? Amman taba wa ahsana, bagi orang yang dia bertaubat dan dia berbuat baik, memperbaiki diri. Kemudian pasal berikutnya kata beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-uqubatu syar'iyyatun wa qadariyatun. Kemudian beliau menyebutkan tentang hukuman-hukuman syar'i dan hukuman-hukuman qadari. Nah, ternyata ada dua jenis hukuman, hukuman syar'i dan hukuman apa? Qadari. Wa uqubatu dzunub naw'an, dan hukuman-hukuman dosa-dosa itu ada dua jenis, syar'iyatun wa qadariyatun. Nah, ada hukum syar'i dan yang kedua adalah hukum qadari. Kata beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, fa idza uqimat syar'iyatu rafa'at al-uqubatu al-qadariyah au khaffafatha. Apabila hukum syar'i itu ditegakkan, Allah yakni memberikan hukum ini, hukum syar'i, rafa'at al-uqubat al-qadariyah, maka akan dihapus hukum qadari. Au khaffafatha,
Kalau nggak dihapus bisa juga yakni dikhaffafat, diringankan. Wala yakadu Rabbu ta'ala yajma'u ala 'abdihi baina uqubatain. Kata Imam Ibnul Qayyim, dan hampir-hampir Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menggabungkan kepada seorang hamba dua hukum ini sekaligus. Ya, hampir-hampir tidak ada. Kecuali illa idza lam yafi ahaduhuma, kecuali dia belum yakni dihapus, kecuali dia belum terhapus dari salah satu keduanya, biraf'il mujibid danbi, dengan dihilangkan yang menjadikan dosa tersebut, melakukan perbuatan dosa tersebut. Walam yakfi fi izalati da'ihi, dan tidaklah cukup dihilangkan dari kerusakannya, belum cukup. Nah, ketika belum cukup yakni dihilangkan kerusakannya, bisa jadi dua-duanya. Nah, hukum syar'i dan juga hukum apa? Qadari ditegakkan. Nah, wa idza utilat al-uqubatu syar'iyyatu istahalat qadariyatun. Apabila hukum syar'i ini ditiadakan, tidak ditegakkan, istahalat qadariyatun, maka akan digantikan dengan hukum qadari. Nah, ini yang terjadi di negeri kita. Ya, hukum syar'i kan tidak ditegakkan kan? Ya, syariat Islam tidak ditegakkan. Nah, maka digantinya dengan hukum qadari, musibah, ya, merata. Nah, ini hukum qadari. Orang yang enggak berbuat juga ikut kena getahnya. Ini yang dinamakan hukum qadari. Nah, ya, banjir bandang, nah, gempa, tsunami, itu hukum qadari. Wa rubbama kanat ashadda minasyariah. Ya. Dan terkadang hukum qadari itu lebih berat hukumannya daripada hukum syar'i tadi. Wa rubbama kanat dunaha, dan terkadang hukum qadari itu lebih ringan daripada hukum syar'i. Lakinnaha, akan tetapi yang membedakannya apa? Hukum qadari dengan hukum syar'i, yang membedakannya ta'ummu. Kalau hukum qadari kena kabeh, yes. Wong sing enggak berbuat kena kabeh, kena getai. Orang mangan nangka melu kena getai. Itu. Lakinnaha ta'ummu, bersifat umum, itu hukum qadari. Adapun asyariyah, hukum yani had, hukum syar'i, nah, tahusu, hanya secara khusus dikenai kepada individu, setiap pribadi yang berbuat kejahatan itu. Nah, itu sisi perbedaannya. Nah, bisa dipahami perbedaan hukum qadari dan hukum syar'i. Nah, kalau hukum syar'i ditimpakan kepada pelaku kejahatannya. Adapun hukum qadari merata, semuanya kena. Nah, yang enggak berbuat juga ikut kena. Gitu. Itu disebut, diistilahkan oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim dengan istilah hukum qadari, hukuman qadari. Fa inna Rabba tabaraka wa ta'ala la yu'aqibu syar'an, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menghukum secara syar'i illa man basyaral jinayah, kecuali kepada orang yang berbuat secara basyara,
secara langsung tindak kejahatan. Nah, dikenakan hukum syar'i ini kepada pelaku yang berbuat secara langsung. Nah, dia yang mencuri, dia yang dipotong tangannya. Nah, pelakunya. Nah, dia yang membegal, dia yang dipotong tangan dan kakinya. Nah, dia yang berzina, dia yang dikenakan, yakni dirajam. Au tasabbaba ilaiha, atau yang menjadi sebab terjadinya kejahatan itu. Wa amma uqubatu al-qadariyah, adapun hukuman qadari fa innaha taqa'u 'ammatan wa khassatan. Adapun hukum qadariyah ini terjadi secara ammah, secara menyeluruh. Nah, khassah dan juga secara individu, semuanya kena. Kapan itu? Fa innal ma'siyata idza khafiyat la tadurru illa sahibaha. Perhatikan kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, apabila kemaksiatan dilakukan khafiyat secara sembunyi-sembunyi, isin, la tadurru illa sahibahu. Nah, tidaklah membahayakan kecuali kepada pelakunya itu sendiri. Nah, wa idza u'linat darrat khassah wal 'ammah. Tapi sebaliknya, ketika kemaksiatan dilakukan secara terang-terangan, darrat khassah wal 'ammah, maka bahayanya, dampaknya mengenai secara khusus dan secara umum. Itu diratakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Kata beliau Al-Imam Ibnul Qayyim, wa idza ra'an nasul munkar fashtaraku fi tarkil inkarihi awshaka an ya'ummahumullahu bi'iqabihi. Nah, duhul waktu isya, nastamir, kita lanjutkan. Beliau menjelaskan tentang hukuman qadariyah. Hukuman qadariyah itu terjadi menimpa kepada semuanya, ammah. Fa innal ma'siyata idza khafiyat la tadurru illa sahibaha. Sesungguhnya kemaksiatan itu apabila dilakukan secara sembunyi-sembunyi, isin, la tadurru illa sahibaha, tidaklah membahayakan kemaksiatan itu kecuali pada pelakunya itu sendiri. Wa idza u'linat darrat al-khassah wal 'ammah. Apabila kemaksiatan itu dilakukan secara a'lan, secara terang-terangan, ora tedeng aling-aling, ora idep isin. Nah, qillatul haya, enggak punya malu. Nah, darrat al-khassah wal 'ammah, maka bahayanya menimpa pribadi, individu dan seluruhnya, kena kabeh. Kata beliau Al-Imam Ibnul Qayyim, idza ra'an nasul munkara fastawiqu fi tarki inkarihi aw syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabihi. Apabila manusia melihat kemungkaran, fastawiqu fi tarki inkarihi, kemudian dia berusaha untuk meninggalkan pengingkaran. Nah, artinya diamkan. Nah, mendiamkan, tidak ada pengingkaran, maknanya berarti dia menyetujui terhadap perbuatan dosa dan kemaksiatan itu.
ausyaka an ya'ummahumullahu bi'iqabihi, maka dikhawatirkan Allah akan meratakan kepada mereka dengan hukumnya, dengan siksanya. Maka ini menjadi muhasabah untuk kita semuanya, untuk introspeksi diri. Apa yang menimpa kepada saudara kita bukan sekedar bencana, tapi itu juga adalah teguran keras dari Allah karena mereka berbuat dosa dan kemaksiatan secara terang-terangan, disadari atau tidak disadari oleh mereka. Ini nas yang menjelaskan faqad taqaddama anna al-uqubata syar'iyyah syara'aha Allahu ala qadri mafsadati dzanbi. Telah berlalu bahwasanya hukuman syar'i, hukum had, Allah mensyariatkan itu sesuai dengan tingkat kerusakan dosa itu sendiri. Ditegakkannya hukum had, hukum syar'i itu sesuai dengan tingkat kerusakan dosa itu. Wa taqadi at-tab'i laha, dan juga sesuai tingkat dorongan watak, yang kebiasaan padanya kemaksiatan. Kemudian beliau Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan wa ja'alaha subhanahu thalathata anwa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hukum syar'i, hukuman had itu 3 macam. Apa saja itu? Al-qatla, dibunuh, al-qat'a, dipotong, wal jilda, dicambuk, nah, didera. Wa ja'ala al-qatla bi'iza'il kufri, dan Allah jadikan hukuman syar'i dengan dibunuh ini ditujukan kepada perbuatan kekufuran, iza'il kufri, wa mayalihi, atau yang sama menyamai dengan kekufuran, wa yaqrabu minhu, atau yang mendekati dengan kekufuran. Nah, seperti apa? Wa wazina wal liwat, seperti berzina dan berhubungan sesama jenis. Fa inna hadza yufsidu adyan, karena sungguh perbuatan ini merusak agama. Wa hadza yufsidul ansab, dan juga merusak nasab. Wa nau'al insan, dan merusak citra atau kehormatan manusia. Itu zina dan liwat, hingga hukumnya yakni dibunuh. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, la a'lam ba'dal qatli dzanban a'zam minaz zina. Kata beliau, tidaklah aku mengetahui setelah dibunuh dosa yang paling besar adalah yakni dari berzina. Tidaklah aku mengetahui yakni ditegakkannya hukum yakni had, yakni dengan dibunuh, dari dosa yang terbesar itu adalah yakni berzina. Wahtajja bi hadits Abdullah ibn Mas'ud, dan kata Imam Ahmad yakni berhujjah dengan hadis Abdullah ibn Mas'ud, annahu qala, bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyu dzanbi a'zam, dosa apa yang paling besar? Qala, Rasulullah menyebutkan, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan bagi Allah
adanya tandingan dalam keadaan dialah Allah yang menciptakanmu. Qala, kemudian bertanya lagi, thumma ay, kemudian apa ya Rasulullah? Qala an taqtula waladaka makhafatan an yut'ama ma'ak, yakni engkau membunuh anakmu karena khawatir dia makan bersamamu. Qala thumma ay, kemudian apa? Qala antuzani bihalilati jarika. Ini syahidnya, ya. Nah, yang menjadi pembahasan ini lafaz ini. Antuzani, engkau berzina dengan bihalilah, dengan istri tetanggamu. Nah, kemudian fa'anzalallahu subhanahu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtulu nafsan allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun, pada lafaz wa la yaznun. Yang dibunuh yakni yang berbuat kesyirikan, kemudian yang membunuh nyawa, kemudian yang ketiga adalah yang berzina. Nah, ini yang menjadi sisi pendalilan. Dosa besar yang dihukum dengan dibunuh adalah zina. Begitu. Wan Nabi dzakara, kemudian Nabi menyebutkan min kulli anwa'in a'lahu liyutabiqa jawabuhu su'ala sa'il. Nabi menyebutkan setiap jenis a'lahu yang paling tinggi dengan menyebutkan jawaban yang sesuai dengan pertanyaannya, ya, disebutkan yang paling tertingginya dulu. Fa innahu sa'ala an a'zami dzanbi, ya, sungguh beliau ditanya tentang dosa yang paling besar. Fa ajabahu, kemudian beliau menjawabnya bima tadhammana dzikra a'zami anwa'iha, kemudian beliau menyebutkan yang terkandung padanya dari jenis yang terbesarnya. Wa huwa a'zamu kulli naw', dari jenis yang terbesarnya. Fa a'zamu anwa'i syirk, yakni yang paling besar dari jenis kesyirikan, an yaj'ala al-'abdu lillahi niddan. Yang pertama, seorang hamba menjadikan bagi Allah adanya tandingan. Ini yang paling besar. Kemudian yang kedua, wa a'dhamu anwa'il qatl, yang paling besar dari jenis yakni pembunuhan, an yaqtula waladahu khasyata an yusyarikahu fi ta'amihi wa syarabihi, dia membunuh anaknya karena khawatir makan bersama dengannya. Kemudian yang ketiga, wa a'zamu anwa'iz zina, dan sebesar-besar jenis perbuatan zina. Kalau yang pertama kesyirikan yang terbesar. Nah, kalau yang kedua pembunuhan yang terbesar, membunuh anak sendiri karena khawatir makan bersama. Yang ketiga perzinahan yang terbesar, paling besar, an yazniya bihalilati jarihi, dia berzina dengan istri tetangganya. Fa inna mafsadata zina tatadha'af bitadha'ufi ma intahakahu minal haq. Sungguh kerusakan perzinahan itu berlipat-lipat dengan tingkatan, yakni sampai tahapan intihak, yakni sampai menginjak-injak haknya tetangganya.
fazina bil mar'ah allati laha zawjun a'dhamu isman wa uqubatan. Maka berzina dengan wanita yang dia punya suami itu dosanya lebih besar dan hukumannya lebih besar minallati la zawja laha, dari yang tidak mempunyai suami. Id fihi intihaku hurmati zawj, di mana menzinai wanita yang memiliki suami berarti merusak kehormatan suaminya. Wa ifsadu firashihi, dan menghancurkan ranjangnya, sehingga terjadinya apa akhirnya? Perceraian. Wa ta'liqu nasbin alaihi, dan mengkaitkan nasabnya kepadanya, lam yakun minhu, yang dia tidak berbuat dengannya. Padahal karena dengan orang lain dinisbahkan kepada suaminya. Besar sekali. Wa ghairi dzalik min anwa'i adahu, dan selain itu dari berbagai macam kepedihan yang didapati oleh yakni suaminya ini. Fa huwa a'dhamu itsman wa jurman, maka ini sebesar-besar dosa, sebesar-besar kejahatan dari perzinahan bi ghairi dzati ba'lin, dari perzinahan yang bi ghairi dzati ba'lin, yang tidak, seorang wanita tidak memiliki suami. Berarti yang memiliki suami terhadap wanita yang memiliki suami berarti dosanya lebih besar lagi. Wal-'iyadzu billah. Ya, sudah habis ya waktunya, lebih 40 ya. Ini sedikit yakni penjelasan dari beliau, yakni rincian dosa yang paling besar. Yakni yang pertama tadi disebutkan yakni kesyirikan yang terbesar yang menjadikan adanya tandingan bagi Allah. Kemudian pembunuhan yang terbesar adalah membunuh anaknya sendiri. Perzinahan yang terbesar menzinahi istri tetangganya. Wal-'iyadzu billah. Nasallallahu ta'ala as-salamah wal 'afiyah. Naktafi bihadza wa nas'alullaha ta'ala an yanfa'ana bima qulna wa sami'na wa nad'u ila Allah. Kita berdoa memohon kepada Allah untuk keselamatan diri kita di dunia dan di akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.